Pastinya Anda sudah familiar dengan jamu ya. Ya, jamu atau dalam bahasa Jawa disebut dengan jampi atau dikenal sebagai obat tradisional Indonesia yang menggunakan bahan ramuan herbal. Filosofi urutan minum jamu pun ya selayaknya fase kehidupan manusia yang dimulai dari rasa manis, asam, sedikit pedas hangat, hingga pahit dan tawar yang akhirnya manis kembali. Di Desa Kiringan, Canden, Kabupaten Bantul inilah tempat di mana jamu-jamu ini diciptakan dan dilestarikan. Lanun, Pak Bu. Nuwun sewu, izin mengganggu. Aduh, ini dapat bau-bau sedap ya, Pak. Empon-empon apa ini ya. Baik, Pak Bu, saya mengganggu sebentar boleh? Ya, silahkan. Jadi mau ngobrol-ngobrol, mau tahu kalau selama ini kan minum jamu cuma langsung beli dari penjual gitu kan, langsung jadi. Ini ternyata ada sesuatu hal yang menarik untuk saya pengen tahu. Tapi lebih enaknya tolong duduk di atas, nanti kami jelaskan jamu itu apa. Tapi Ibu lo nggak di bawah, Pak? Nggak apa-apa, karena ini kalau di atas malah nanti jengkelit. Ya. Bu, izin ya Bu, maaf ya, saya di atas ya Bu ya, maaf lahir batin Bu. Mbak Rani kami jelaskan di sini. Tapi saya mau menyapa dulu Pak, teman-teman Sobat Jelajah Bantul yang nanti nonton tayangan ini ya. Baik, Sobat Jelajah Bantul. Saat ini saya sedang sowan sambang objek wisata andalan di kawasan Desa Wisata Kiringan atau tepatnya di Kelurahan Canden. Betul ya Pak ya? Yeah. Canden, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul. Di mana di tempat ini adalah sentra penghasil jamu. Iya, ya, betul. Jamu. Kalau dulu kan jamu gendong ya Pak ya? Iya. Sekarang masih digendong atau sudah pakai keronjot Pak? Saya terangkan dari jamu dulu ya. Jamu itu berasal dari jampi dan usodo. Jampi dan usodo. Ya, diambil depannya jam, terus di yang belakangnya jadi jamu. Jadi jampi itu alat untuk penyembuh seperti ini ya. Ini bahan untuk penyembuh. Lah, usodo ini adalah usaha untuk menyembuhkan. Berarti cara bikin itu bisa dengan cara berdoa, ritual, bahkan jampi-jampi atau doa-doa. Jadi itu dipadu menjadi jamu. Jamu gitu ya. Seperti itu. Itu falsafahnya seperti itu ya. Jadi awal-awal kata-kata jamu itu berasal dari itu. Lah, di Kiringan, mengapa judulnya Desa Wisata Jamu Gendong Kiringan? Karena dulu penjual pertama itu Mbah Joparto tahun 1950 itu diajari oleh Abdi Dalem Kraton. Nah, Abdi Dalem Kraton ini singkat ceritanya ngajari Mbah Joparto ini karena dulu buruh batik gajinya kecil. Setelah diajarin bikin jamu, terus dia jual jamu, maka ekonominya meningkat. Ya, setelah meningkat tetangganya dua ini juga ikut dengan digendong, maka kata-katanya jadi jamu gendong. Karena desanya Kiringan, jamu gendong Kiringan. Gitu. Kalau sampai detik ini Pak, di Kiringan ini ada berapa pengrajin jamu? Jadi dari yang 3 tadi ini sekarang sudah 3 sampai 4 generasi. Ini sekarang jumlahnya 132 pengrajin jamu terbanyak di dunia. 132. 132 pengrajin jamu. Saya bayangke gitu ya Pak. Karena di sini pengrajin jamu, jangan-jangan gadisnya cantik-cantik Pak. Karena pakai ramuan-ramuan herbal. Ini Ibu aja usia segini masih gurat cantiknya masih loh Pak. Kalah saya Bu ya. Muncul sedep-sedep kayak gini ya. Oke Pak, ada kendala regenerasi nggak? Untuk di Kiringan alhamdulillah tidak. Jadi untuk yang sekarang cara jualnya jamu beda. Kalau seperti Bu Sadilah ini karena generasi yang kemarin ya, ini dengan offline, jika either jamu. Nah, ini
untuk yang generasi muda dengan cara online. Jadi cara mereka jual, yang bikin ibunya, yang jual anaknya. Jadi semacam itu cara regenerasi. Bahkan di sini mungkin tatkala ada COVID itu kan kebanyakan gulung tikar ya. Kalau di sini justru malah meningkat bisa 500% dari penjualan yang biasanya. Karena apa? Untuk satu orang masuk ke desa yang lain, misalnya tukang sayur ya masuk ke desa lain, itu kan ada di portal lockdown, nggak boleh masuk. Lah orang sini malah disilahkan masuk, ya. Karena bawa obat karena obat. Membawa jamu itu makanya meningkat sampai dengan 500% penjualannya. Berarti alhamdulillah nggak kena dampak COVID ya Pak? Tidak, Ibu lagi bikin apa ini Bu? Kunir asem ya, kunir asem. Saya mau tahu dulu Pak, ini bahan bakunya, suppliernya dari mana Pak? Atau nanam sendiri jangan-jangan? Jadi gini, untuk yang di kalangan sini, saya punya sekitar 130 jenis tanaman obat. Nah itu 130-an. Nah itu untuk yang diproduksi per hari, itu kita impor dari tetangga. Nah ini yang kita belum bisa mengusahakan sendiri, karena sejumlah pengrajin segitu kalau nanti mengambil dari tempat saya nggak nyukupi, maka ini didatangkan dari Wonosobo, Magelang, Jawa Timur. Nah ini contohnya bahan ini kan ada cengkeh juga, lah cengkeh itu nggak ada di sini. Ya terus yang asem itu bahkan ada yang dari Wonosobo, ada yang dari Magelang. Nah ini, tapi kalau di sini pas musim bisa ambil di sini. Nah itu seperti itu. Kalau dari omset nih Pak, omset penjualan, ini kenal musim nggak sih Pak? Atau setiap saat sama aja? Atau di musim-musim tertentu ini sementara gini, untuk omset di Kiringan, ini setahun yang lalu ya, saya karena mau kedatangan Pak Menteri itu tanggal 13 Oktober tahun lalu. Ini kami data, ini omset yang masuk di Kiringan itu satu hari 31,7 juta sampai 41,3 juta per hari masuk Kiringan. Luar biasa ya. Itu seperti itu. Ini kalau Mbak pengen ngicipin, ini bisa. Ada jamu tolak tagih nggak Pak? Kunir asem. Itu yang jamu satu tolak tagih, tolak miskin gitu kan. Ini kalau dulu itu zaman saya kecil kalau beli pakai batok kelapa gitu ya? Ya. Ini karena udah modern ya, udah lebih higienis. Sebenarnya gini, ini tadi karena mungkin disiapkan untuk apa ya, hostnya cantik, takutnya nggak mau minum pakai batok. Ini kami ganti, ini kami ganti dengan gelas. Tapi penjualan tiap hari kami melarang pakai gelas, jujur saja. Nah ini makanya karena Kenapa? Karena supaya bisa kelihatan aslinya dari dulu menjual dengan batok sampai hari ini juga menjualnya pakai batok. Hanya khususan ini karena takutnya nanti saya kok di sini disuguhin pakai batok, ndak asing, makanya coba pakai yang ini. Jenengan mau yang beras kencur apa kunir asem? Ini sekarang tanggal berapa sih Pak? Sekarang tanggal Desember sudah berlalu sekian hari. Baru hari ini ada yang ngalem saya cantik, hanya Pak Kris ya. Bapak ngalem saya cantik sekali lagi, tak kasih door prize. Yang mana ini Pak? Itu beras kencur, ini kunyit asem. Pak, boleh diceritain sambil diceritain apa manfaat masing-masing jamu? Jadi kalau ini kunyit asem, ini manfaatnya bagi wanita, itu kalau menjelang bulanan, itu supaya tidak nyeri, terus bisa tidak bau dalam mens itu sendiri. Terus nanti juga tatkala kandungan umur 8 bulan itu boleh minum ini. Jadi jangan salah, nanti bisa malpraktek. Kalau hamil muda ndak boleh minum kunyit asem karena ini mempunyai sifat memperlancar persalinan. Lah kalau nanti ini baru tahu kan? Ya, jadi makanya jangan salah minum, ibu-ibu muda, para pemirsa. Tolong kalau hamil muda dilarang minum kunyit asem. Minumnya harusnya cabai puyang, penguat kandungan. Jangan kebalik. Umur 8 bulan kandungan minum
cabai puyang, nanti lahirnya 11 bulan kayak kerbau. Oke, makanya minumnya yang ini. Ini memperlancar ya. Kalau ini Pak? Terus kalau beras kencur, kencur itu nanti bisa, ini karena ada suntinya ya, itu nanti kalau batuk, serak tenggorokan, atau radang tenggorokan itu bisa menggunakan beras kencur ini. Nanti kalau jamu watuan tinggal nambahi inggu. Inggunya. Ya para pemirsa jangan salah bahwa inggu itu bukan dari curug gajah ya, ingat. Memang baunya nggak enak, tapi ini ada dari istilah lain yang lebih hits gitu. Ya dari ya memang suka diolok-olok itu. Ya, silakan. Jadi suka diolok-olok seperti itu. Padahal ini getah loh ya, getah inggu. Tapi memang baunya nggak enak. Tapi itu walaupun nggak enak, menyembuhkan untuk obat batuk. Batuk, saya biasanya kalau minum obat-obat kimia gitu nggak sembuh-sembuh Pak. Tapi pernah ada yang menyarankan, coba deh jamu tradisional yang ada inggunya gitu. Jadi kalau tradisi di Papua, misalnya ini minuman sana ya, diginiin, ini tuh terus minum dulu, gini. Baru diminumkan tamunya. Kenapa seperti itu? Karena yang tak minum ini tidak beracun, berarti Anda aman. Tapi kalau di sini nanti Anda ngeri kalau habis minum punya saya. Silakan, makanya gelasnya berbeda. Makanya ini tadi saya tuang dulu. Saya minumnya nunggu Bapak minum dulu. Ya, jadi firasat saya nggak enak. Ya, gitu. Tadi rencana mau tak kasih kameramen dulu. Kalau dulu. Sampai ini mencelakai, saya juga celaka. Oh, baik. Saya minum ya Pak. Bu, saya minum silakan, ya. Kayak ada pedes-pedesnya gitu ya Pak ya. Jadi pedes-pedes itu bisa menggunakan yang namanya sunti, bisa menggunakan jahe. Kalau sunti itu pas mahal, biasanya ibu-ibu itu menggunakan jahe, karena sunti pernah merangkak harganya 450 per kilo. Seperti itu. Jahe atau sunti. Tapi kalau saya kemarin beda cerita Pak. Saya beli kulkas, suara tetangga yang lebih pedes Pak. Beda itu ya. Lebih pedes itu. Pak, saya mau tahu. Tadi saya diolok-olok sama teman-teman kameramen. Katanya jarang ke dapur, nggak ngerti bumbu. Saya mau tanya, ini kok kayak ada ubi cilembu Pak? Coba, ini kan kayak ubi cilembu supaya mudah dikenal oleh para pemirsa. Makanya nulis temulawak itu tidak boleh disepasi. Kalau disepasi nanti ketemunya jumpa dagelan. Jumpa dagelan. Ini yang namanya temulawak. Ya, jumpa dagelan yaitu. Tahu udah wujud ininya, tapi belum tahu ininya ya. Kalau yang ini agak warna hitam-hitam, ini temu ireng. Temu ireng, temulawak. Terus kalau yang ini Pak, agak-agak kuning. Kalau ini sekarang, kan semi orange ya. Sekarang tak tes ya. Ini apa, yang ini apa ya. Tadi ya. Sebentar, yang mana dulu nih Pak? Coba. Sini dulu deh, sini dulu. Sini dulu. Kalau ini saya pikir ini jahe. Jelas ini jahe, karena sering minum wedang jahe. Betul Pak? Iya, betul. Betul. Yang ini kencur. Iya. Karena aromanya kayak lotus. Betul ya? Mana lagi Pak? Yang ini sama ini. Aduh, ini harga diri gue sedang diuji pemirsa. Kalau ini kunyit Pak. Kunyit ya? Dicoba dulu, makanya dicoba dulu. Ini kunyit. Tapi ini juga kunyit Pak. Bedanya apa Pak? Jadi yang satu ini tidak begitu bau karena ini kunyitnya sudah mateng, sudah direbus. Sudah digodok ternyata. Bedanya itu ya Pak ya? Jadi ada yang bikin kunyit asem itu bahan rebus dulu, baru nanti setelah direbus ini ditumbuk, baru diperas. Ada yang bikin dari mentah. Memang seperti itu. Baik. Pak, kalau ini kan saya lihat ada beberapa yang sudah diproduksi dalam wujud sudah instan ya. Kalau instan kayak gini biasanya bisa tahan berapa lama Pak? Ini kalau menggunakan gula yang bagus itu bisa 8 bulan. Ya, sebenarnya setahun ya. Yang 4 bulan itu untuk kontrol mutu. Suhu ruangan?
Suhu ruang biasa, nggih, suhu Oke. ruangan, suhu ruangan. Oke. nggih. Kalau di sini sudah ada koperasi khusus belum, Pak? Ada, sudah ada koperasi seruni putih namanya. Koperasi Seruni Putih ya. Artinya bareng-bareng lah. Nanti masyarakat Iya. bangkit bareng, Nggih. kita produksi bareng, pemasaran Nggih. bareng, dan Iya. makmur bareng. Iya. Oke. Pak, Nggih. ini ada channel penjualan khusus nggak sih? Kalau misalnya dari teman-teman Sobat Jelajah Bantul mau pesen jamu khusus apa, jamu tolak tagih atau jamu apa gitu, bisa kemana Pak? Boleh diceritakan? Itu nanti bisa di web Desa Wisata itu juga bisa. Nanti bisa sebagian sudah ada di Lazada, juga ada di Shopee. Oke, Ya. sudah pakai marketplace Iya, ya. iya. Nah, Pak, terakhir sebelum Iya. saya pamit nih, Iya. kan dari masyarakat mungkin banyak yang belum tahu, atau mungkin dari masyarakat pengen belajar. Iya. Ada paket-paket khusus, Bapak? Ada. Jadi di sini misalnya nggih, nanti dari sekolahan atau ibu-ibu PKK atau KWT atau dari pengajian, bahkan dari anak-anak PAUD ya, itu bisa nanti minimal 20 orang. Ya, paketannya itu Rp57.500. 57.500. Iya. Filosofinya apa ya, Pak? Kenapa nggak 60.000 atau Jadi gini, 50.000? ya oke. Nah, gimana Jadi, nyusui 2.500 loh. iya, itu memang yang bikin antik di situ. Soalnya itu kalau diperinci kan ada welcome drink, Oke. minum jamu itu ya. Itu 5.000. Lah nanti snacknya 7.500. Oke. Terus nanti pemaparan materi, konsultasi kesehatan, terus juga nanti ada nonton video tentang Oke. jamu. Nah itu 15.000. Terus jalan-jalan di kebun sambil diterangkan khasiatnya. Sambil praktek juga ya, Pak, ya? 15.000. Nanti yang terakhir baru praktek. Oke. Nah setelah praktek itu nanti hasilnya dibawa pulang. Oke, Gitu, seperti komplit. itu. Ya. 57.500 per orang, Iya, minimal minimal 20 orang. orang. Oke, Oke, oke. boleh menghubungi Pak Tris di nomor berapa? Bisa, Boleh cerita nggih. ke teman-teman Oke. Sobat Jelajah Bantul. Hubungi nomor kami 0823 25 22 23 34. Oke, kelihatan ya di layar ya. Oke. Oke, jangan kaget kalau besok tiba-tiba rombongan Iya. gerudukan ya Pak Ya, ya. tapi untuk paket yang dari luar negeri ada beda sedikit. Oh iya, mainnya udah nggih, dolar ya cuman Pak itu ya. aja. Iya, betul. Nggih, Oke, nggih. Pak kalau di sini penginapan homestay sudah ada? Homestay ada. Ada berapa, nggih, Bapak? Ada 7. 7 dengan Nggih. kapasitas? Kapasitas ada yang 2 kamar, terus ada yang 3 kamar gitu. Oke. Ada yang 1 kamar. Nggih. Siap. Artinya Nggih. nanti kalau mungkin dari Sobat Nggih. Jelajah Bantul, Ya. sekalian nginep udah deh daripada jalan-jalan kemana Nggih. ke Jawa langsung ke Iya. Kiringan bubuk di sini. Ya, pokoknya gitu nanti ya. kami punya konsep datang nggak begitu sehat, nginep di Kiringan, besok pulang sehat. Asik. Ya, dicekoki. Gelek gitu ya. Ya, Tahu nggak sih dicekoki, kalian ya. dicekok itu Ya. kayak gitu. Ya. Oke, Ya. baik. Bapak matur nuwun. Oke, terima Ibu, kasih. ini bikinnya luar biasa. Terima Iya. kasih ya. Iya. Semoga nanti turut menyehatkan bangsa Oke. dengan Oh, jamu-jamu. punya yel-yel kami. Oh, gimana, Pak? Jadi Gimana? yel-yelnya gini. Budayakan minum jamu, masyarakat sehat, negara kuat. Yes, gitu. Oke, seperti itu. Matur nuwun, Pak. Oke, Terima kasih ya atas kunjungannya. Nggih, terima Mudah-mudahan kasih, barokah Bu. semuanya. Amin amin, sehat selalu panjang umur. Amin, Dan Sobat amin, Jelajah amin. Bantul itu Oke. tadi sowan kami Samang objek wisata andalan Kabupaten Bantul di kali ini di kawasan Kiringan, sentra jamu atau tepatnya di Kelurahan Canden, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul. Nantikan sowan kami di episode selanjutnya, di destinasi selanjutnya, di destinasi-destinasi menarik lainnya di kawasan Kabupaten Bantul. Saya Rani Albani pamit undur diri. Salam pesona Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bareng wabarakatuh. Pak. Nggih. Bu.